Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar fisika. Mari kita belajar. Pada minggu lalu, Badi dan keluarganya berlibur ke puncak melewati jalan tol yang lurus. Dengan kecepatan konstan, mobil tidak mengalami perubahan kecepatan. Nah, pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Pada menuju puncak, jalan yang dilewati Badi sangat curam dan menanjak. Nah, ketika jalan curam dan menanjak, jarak dan waktu yang dibutuhkan menambah. Begitu juga kecepatannya pun akan berubah. Nah, pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan yang artinya gerak benda adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Tahukah teman-teman, pada kondisi kedua mobil tersebut melakukan gerak lurus? Jadi, gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum kita membahas GLB dan GLBB, apakah teman-teman tahu apa itu gerak? Nah, suatu benda dikatakan bergerak jika benda tersebut berubah kedudukannya setiap saat terhadap titik acuannya atau titik asalnya. Dan sebuah benda dikatakan bergerak lurus atau melengkung jika lintasan berubahnya kedudukan dari titik asalnya berbentuk garis lurus atau melengkung. Dan besaran yang sering dipakai dalam gerak, misalnya jarak. Nah, jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda. Dan perpindahan. Perpindahan yaitu perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Dan agar teman-teman lebih paham, mari teman-teman perhatikan ilustrasi berikut. Seseorang berlari 4 km ke timur, lalu kembali lagi sejauh 3 km ke barat. Maka jarak yang dialami orang tersebut adalah 4 km ditambah 3 km sama dengan 7 km. Nah, untuk menentukan jarak, kita tidak memperhatikan arah ya teman-teman. Sedangkan perpindahannya 1 km, karena setelah berlari sejauh 4 km, orang tersebut kembali lagi 3 km. Sehingga perbedaan kedudukan awal dan akhir orang tersebut adalah 1 km. Jadi, untuk menentukan besarnya perpindahan, kita harus memperhatikan besar dan arahnya. Selain jarak dan perpindahan besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus yaitu kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Kelajuan yaitu jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kecepatan yaitu perpindahan persatuan waktu, dan percepatan yaitu perubahan percepatan terhadap waktu. Sekarang kita akan bahas GLB. Nah, GLB atau gerak lurus beraturan yaitu gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda dari awal sampai akhir pengamatan selalu tetap atau percepatannya 0. Besaran kecepatan dituliskan dalam persamaan V sama dengan S per T, dengan V sama dengan kecepatan meter per sekon, S sama dengan perpindahan meter, dan T sama dengan waktu atau sekon. Pada GLB ada dua jenis grafik. Grafik kecepatan terhadap waktu dan dapat ditunjukkan pada grafik berikut. Dan yang kedua yaitu grafik jarak terhadap waktu. Nah, dapat ditunjukkan pada gambar grafik berikut. Fenomena pada gerak lurus beraturan dapat kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, contohnya seperti pada kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus dan mobil melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Oke, selanjutnya kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah terhadap waktu dan percepatan tetap. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur, sehingga menimbulkan percepatan yang tetap. Berikut adalah persamaan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama yaitu VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Yang kedua yaitu S sama dengan VO kali T ditambah setengah
kali A kali T kuadrat. Dan yang terakhir yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Dengan VT yaitu kecepatan akhir meter per sekon, V0 adalah kecepatan awal meter per sekon, A sama dengan percepatan meter per sekon kuadrat, T sama dengan waktu yaitu sekon, dan S yaitu perpindahan yaitu meter. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dapat digambarkan dengan 3 grafik. Yang pertama yaitu grafik percepatan terhadap waktu, yang kedua yaitu grafik kecepatan terhadap waktu, dan yang terakhir yaitu grafik jarak terhadap waktu. Adapun contoh GLBB dalam kehidupan sehari-hari yaitu seorang anak bermain bola yang dilambungkan dan pesawat yang terbang bebas. Berdasarkan arahnya, GLBB kita kelompokkan menjadi 2, yaitu pada arah horizontal dan pada arah vertikal. Nah, pada arah horizontal, benda dapat mengalami percepatan ditandai dengan kecepatan yang bertambah. Benda juga dapat mengalami perlambatan ditandai dengan kecepatan yang berkurang. Sedangkan pada arah vertikal, terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Agar lebih paham, mari kita bahas contoh soal berikut. Nah, dari pertanyaan tersebut diketahui yaitu V sama dengan 36 km per jam. Nah, dalam kecepatan, satuan SI-nya yaitu meter per sekon. Jadi, kita rubah dulu kecepatannya ke satuan meter per sekon. Jadi, 36 km per jam kita rubah ke meter per sekon dan didapatkan yaitu hasilnya 10 meter per sekon. Dan di sini yang ditanya adalah jarak yang ditempuh oleh Andi. Berarti S sama dengan, nah, kita ingat lagi persamaan kecepatan yaitu V sama dengan S per T. Jadi S sama dengan V kali T. Nah, S sama dengan 10 meter per sekon dikali 15 sekon, yaitu S sama dengan 150 meter. Jadi, jarak yang ditempuh oleh Andi yaitu 150 meter dan jawabannya adalah D. Nah, kita lanjut untuk contoh soal yang kedua, yaitu sebuah mobil mula-mula bergerak dari keadaan diam, yaitu V0 sama dengan 0, dengan percepatan tetap 3 meter per sekon kuadrat, yaitu A sama dengan 3 meter sekon kuadrat. Nah, kecepatan mobil tersebut setelah bergerak selama 19 sekon adalah berarti T sama dengan 19 sekon, dan ditanya yaitu kecepatan akhir mobil VT sama dengan berapa? Untuk menyelesaikan pertanyaan ini, jadi kita menggunakan persamaan GLBB yang pertama, yaitu VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Lalu kita masukkan angkanya. VT sama dengan 0 ditambah 3 dikali 19, yaitu VT sama dengan 57 meter per sekon. Jadi hasil akhir kecepatan mobilnya yaitu 57 meter per sekon. Jadi jawabannya yang benar yaitu B. Nah, yang kita bahas tadi adalah materi gerak lurus. Semoga jelas ya teman-teman, dan tetap semangat!